Malam ini aku sudah ditemani oleh salah satu teman waktu aku dapat AAS juga, jadi beliau juga awardee AAS malah 2 kali untuk master dan PhD. Jadi saat ini beliau sedang menjalani studi untuk S3-nya dan studinya nanti seperti apa kita bisa tanya-tanya lagi. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Mas Herman, gimana kabarnya Mas? Malam Mbak Novi, kabarnya ya cukup baik. Saat ini lagi sibuk fieldwork dan lagi ada di Oh. Jakarta. Iya. Kuliahnya di mana Mas Herman? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih. Saya sekarang ambil PhD Mm-mm. in Engineering and IT, tapi lebih spesifiknya di School of Computing and Information System di University of Melbourne. Jadi Wah. commencement-nya bulan Maret 2024 kemarin ya. Mm. Berarti sudah Iya. berjalan sekitar 2 tahunan. Ini masih ada sisa sekitar ya kurang lebih 2 tahun lagi juga untuk menyelesaikan studi. Oke. Mas Herman sendiri aslinya dari daerah mana, Mas? Orang tua saya lahir di Jakarta, saya juga lahir Oh. di Jakarta. Cuma kalau ngomong kakek nenek saya, Mm. kedua kakek saya dari pihak ibu ataupun pihak papa ya, itu dari sana, dari China sana. Jadi Oh, mereka langsung dari migrasi. sana ya. Iya, iya, Ya, iya. jadi masih generasi ketiga lah. Terus Mas Herman tadi kan cerita kalau sekarang lagi field work buat studi PhD-nya. Kalau boleh tahu yang diteliti itu secara sederhananya tentang apa sih, Mas? Jadi untuk riset saya sendiri itu topiknya adalah augmenting fairness in AI recruitment system. Hmm. Augmenting fairness di sini dalam arti bagaimana perusahaan-perusahaan atau organisasi itu bisa meningkatkan equity maupun inklusivitasnya dalam melakukan rekrutmen pegawai, Hmm. terutama untuk penggunaan AI hiring tools atau software-software yang digunakan untuk rekrutmen ya. Seperti yang kita ketahui saat ini AI cukup berkembang pesat, di mana tuh untuk membantu pekerjaan para recruiter itu mereka saat ini juga sudah banyak menggunakan AI. Dari mereka reach kandidat pegawainya, dari mereka nanti melakukan screening CV, dari mereka melakukan interview dan assessment, itu sudah banyak dilakukan juga oleh AI tools ini gitu. Jadi riset saya lebih ke arah bagaimana organisasi memanage human AI partnership ini sehingga dapat sinergi yang baik agar AI, karena kita ketahui ada algorithmic bias dan lain-lain, tidak menciptakan diskriminasi atau malah memperkuat diskriminasi di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kerja. Karena AI ini kan sangat tergantung sekali dengan data. Jadi kalau historical datanya itu bias, ada mungkin diskriminasi segala macam. Begitu AI menerima ini, input ini, maka AI juga akan melakukan pola yang sama karena dia belajar dari pola data yang diterima. Nah, ini kan sangat bahaya ya. Hmm. Karena ada jatuh kejadian di Amazon itu yang salah satu contoh yang terkenal, waktu itu dia menggunakan AI tool sendiri yang di-develop sendiri. Datanya itu ternyata menggunakan data 10 tahun dari pegawai yang melakukan kinerja yang baik gitu ya. Di mana mostly itu adalah laki-laki. Hmm. Jadi secara tidak langsung AI belajar bahwa kalau mau mencari pegawai yang baik, yang bagus performanya, itu gendernya harus laki-laki. Yang malah Hmm. akhirnya outputnya malah mendiskriminasi atau malah Iya. mengurangi chance-nya dari kandidat perempuan yang sebenarnya cukup kompeten dan mungkin qualified gitu. Hmm. Ya, ya hal seperti inilah ya yang saya coba pelajari. Ya. Tapi kayaknya Mas Herman punya concern yang cukup besar dan fokus yang cukup besar tentang isu inklusivitas dan diskriminasi di tempat kerja. Kalau Iya, dari Mas Herman sendiri, apakah juga mungkin dalam tanda kutip ya termasuk dari kelompok minoritas yang rawan terkena isu diskriminasi atau memang Mas Herman
fokus mensupport teman-teman dari grup minoritas tertentu atau gimana tuh Mas Herman? Saya sendiri menjadi disabilitas pada usia cukup dewasa ya, tahun 2005, di mana saat itu berarti saya sudah berusia 27 tahun ya. Beruntungnya saya saat itu sudah menjadi IT manager di sebuah klinik swasta di Kuningan, dan saya sebenarnya baru bekerja 3 bulan di sana. Jadi baru pindah kerja. Sebelumnya saya ada sebagai pegawai outsource gitu, sebagai IT consultant di Bank Danamon gitu. Kemudian selesai kontrak, saya terima kerja sebagai IT manager di klinik ini gitu kan. Kecelakaan, bus masuk jurang ya. Jadi lagi itu ada rombongan gereja muda-mudi. Kami ingin pergi arung jeram, tapi yang terjadi adalah arung jurang. Jadi 10 meter sebelum sampai lokasi itu busnya masuk jurang, busnya berguling-guling sampai kedalaman 100 meter. Penumpangnya tuh terpental tuh. Ada kadang kan ada atapnya rusak, jendelanya rusak, pintunya rusak, jadi ada yang terpental. Di dalam bus itu terakhir hanya ada 4 orang, dan saya salah satu yang di dalam bus dan terjepit kena himpitan dari besi bus sehingga menyebabkan torokal 11-12 saya di tulang belakangnya itu hancur atau burst. Nah, ini yang menekan saraf tulang belakang sehingga otomatis menyebabkan kelumpuhan atau yang biasa kita sebut ini spinal cord injury. Oh, berarti 4 orang yang ada di dalam bis itu selamat semua Mas Herman? Itu selamat, yang meninggal justru yang terlempar keluar karena ada 4 orang juga yang terlempar keluar. Kebetulan mungkin mereka mendaratnya tuh di daerah yang berbatu atau gimana gitu sehingga mungkin menyebabkan pendarahan di kepala, pendarahan di anggota tubuhnya. Ya dari situ singkat cerita saya lumpuh dari pinggang ke bawah. Saya udah berpikir nih, saya biasa di dunia profesional gitu kan, saya mau freelance. Karena udah nggak pede tuh, karena kan memang mengharuskan saya untuk berkursi roda ya, untuk hidup di kursi roda. Saya udah kepikiran nanti akan kalau keluar itu kan orang-orang kan semua mata akan memandang saya dengan kursi roda dan lain-lain gitu. Jadi saya telepon bos saya, kan sering nanya kabar saya bilang saya minta berhenti deh karena saya mau freelance aja. Kebetulan saya ada beberapa job freelance untuk web development dan hosting gitu, email hosting juga. Nah, ini agak unik. Mungkin karena bos saya ini juga dia pendidikannya dari luar ya. Jadi dia punya pandangan yang berbeda. Dia menganggap saya tetap bisa produktif. Jadi dia bilang ke saya, masa gue punya iman buat lu nggak punya iman buat diri lu sendiri. Waduh. Wah, langsung tertampar. Jadi dia tuh Mas? sangat, iya benar, itu kayak disambar geledek sih. Karena dia punya iman begitu kuat bahwa saya bisa bekerja, kok kenapa saya nggak percaya gitu kan? Itu kayak disambar geledek. Jadi saat itu karena dukungan yang luar biasa, saya tidak bisa berkata-kata. Padahal saya baru kerja 3 minggu loh. Belum kelihatan terlalu perform juga sebenarnya di company tersebut kan gitu. Tapi bos saya itu berani berkata seperti itu. Ya udah, karena saya saat itu lagi develop website, saya rehabilitasi di Rumah Sakit Fatmawati itu selama 1 bulan untuk kemandirian ya. Jadi bagaimana saya transfer ke mobil, bagaimana saya transfer ke kamar mandi untuk pindah ke ranjang segala macam. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang untuk tahun itu respon dari perusahaannya Mas Herman itu bisa dikatakan kayak semacam cukup anomali ya Mas Herman ya mungkin ya. Iya. Dengan perusahaan-perusahaan lain di Indonesia di tahun itu mungkin terutama ya. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Herman, berarti setelah memiliki kondisi disabilitas sejak tahun 2005 itu, apakah kemudian Mas Herman juga pernah ada pengalaman nyari kerja yang benar-benar kayak Mas Herman berusaha buat ngelamar dalam keadaan kayak saya udah punya disabilitas sekarang ini, atau kayak karena Mas Herman posisinya udah oke, akhirnya bertahan di company itu sampai sekarang gitu Mas? Nah, ini dinamikanya nih. Kebetulan perjalanan karir saya ini banyak istilahnya tuh boleh dikatakan berdasarkan network.
Jadi untungnya gitu. Jadi kebetulan kan saya dapat bos yang baik. Saya ada kecelakaan dan lain-lain. Saya bekerja 6 tahun di sana. Tapi kemudian ada pergantian manajemen yang menyebabkan suasana kerja kurang baik. Saya resign. Saya resign sempat menganggur berapa bulan gitu ya. Tapi saya ada kerjaan freelance yang saya bilang tadi. Nah, dalam beberapa bulan itu saya ketemu lagi. Ketemu dengan kenalan saya di Danamon ini. Pas tahu saya sudah tidak di klinik ini dan saya lagi kosong, dia tawarkan posisinya. Oh ya, karena udah sebut company ya. Mungkin saya sebut juga bahwa dulu saya juga bekerja di klinik Medical Local Healthcare, itu ada di Kuningan. Jadi dia menawarkan karena ada posisi di bawah dia. Karena kan levelnya dia udah head ya. Ada head salah satu departemen di salah satu fungsi lah di HR-nya Danamon. Saya ditawarkan sebagai HR IS analis gitu kan. Jadi ada kontrak mungkin sekitar 1 tahun ya. Mungkin dilihat performa saya baik gitu kan. Saya langsung kemudian diangkat menjadi permanent employee kan. Itu juga melewati beberapa tes tuh. Tesnya saya ikut standar dari Bank Danamon segala macam. Itu juga saya bisa melewati sehingga saya jadi permanent employee di sana. Tapi saya bilang tadi, keberuntungan yang terjadi itu ternyata terus mengikuti karena kebetulan saya ada network sebelumnya. Saya udah ada punya portfolio kerja. Jadi singkat cerita, dari kenalan saya itu saya masuk Danamon sebagai professional service, kemudian diangkat sebagai permanent employee kan. Dan karena di sana perusahaan besar ya, jadi mereka punya performance appraisal-nya jelas PA. Jadi penilaiannya jelas, segala macam berdasarkan prestasi kita. Jadi saya selalu dapat promosi nih, kenaikan tingkat segala macam kan. Tapi selesai dari sana, saya apply beasiswa Australia Awards untuk master. Jadi saya coba pertama gagal, saya coba kedua di tahun 2004 ya. Berhasil tuh dapat pengumuman di 2005. 2014 atau 2004? 2014 sorry. Ya, saya coba beasiswanya lagi. 2015 saya dapat 2015 awal ya, saya dapat konfirmasi bahwa saya diterima gitu kan segala macam. Saya harus ikut PDT tuh. PDT-nya saat itu saya dapat 6 bulan. Nah, tantangan sendiri nih pas saya lulus master. Karena yang di Bank Danamon ini sebenarnya juga saya sempat istilahnya dipersuasi gitu ya oleh pimpinan unit kerja saya untuk jangan resign gitu. Karena saya lagi itu baru akan dipromosi untuk, kalau di Bank Danamon itu grade 6. Grade 6 itu waktu saya bekerja tuh udah berhak untuk dapat COP. COP itu Car Ownership Program. Jadi saya bisa dapat beli mobil seharga 200 jutaan yang nanti kalau saya pakai gunakan selama sekian tahun itu jadi milik saya gitu. Oh. Iya. Nah, udah strategis sebenarnya ya posisinya. Iya. Cuma karena saya lihat benefit beasiswa kayaknya lebih baik gitu kan. Meskipun nanti setelah lulus saya masih belum tahu nih. Saya tetap resign gitu. Saya kuliah master, ngambil information system juga di University of Melbourne. Selesai untuk tepat waktu saat itu. Balik ke Indonesia di awal 2018 ya. Udah mulai bingung lagi nih cari kerja. Aku relate sih dan Mas. Gak gampang. Dan kalau boleh bilang tuh nggak gampang. Jadi mungkin di sini yang titik saya bilang, yang Novi mungkin bilang tadi, apakah ada merasakan diskriminasi atau kesulitan. Nah, begitu mulai pulang dari sana, sebenarnya saya masih ada teman-teman di Danamon kan. Saya ada beberapa kontak teman Danamon juga, kayaknya agak sulit kan, karena di sana juga ada pergantian manajemen, mungkin yang kenal saya juga udah nggak di sana gitu kan. Ada beberapa teman saya yang saya kenal baik udah pindah ke bank lain. Nah, saya dapat tuh rekomendasi untuk ke bank lain itu. Coba interview segala macam, katanya sudah lolos kan. Cuma entah kenapa tuh ada masalah internal mereka sehingga saya tuh belum dipanggil kerja kembali kan setelah saya tunggu. Nah, saya ada apply beberapa tempat juga berdasarkan network saya juga. Karena yang untuk menentukan bekerja saya atau tidaknya itu adalah
mungkin bukan teman saya langsung gitu kan. Nah, di sini saya juga menerima beberapa kali penolakan. Jadi saya di interview ternyata nggak lolos. Ada sekitar ya 3 kali interview kali ya di tempat kerja ya. Saya nggak lolos gitu. Saat itu sempat bingung juga kan. Saya nganggur itu 7 bulan. Bayangkan dari Januari 2018 saya pulang sampai sekitar Agustus. Nah, kebetulan ada teman saya lagi yang dia memang direktur di asuransi Wahana Tata. Dia menginfokan saya bahwa dia juga lagi cari untuk yang lowongan di bidang IT. Dia minta saya apply, nggak melalui dia ya, karena dia kan memang presiden direktur ya. Saya tetap tuh lewat jalur inilah, tetap saya ke HR-nya, saya tetap isi form aplikasi segala macem, saya lewatin tes psikotesnya dan lain-lain kan. Interview juga dengan usernya yang akan hire saya kan. Nah itu lolos tuh. Tapi lagi-lagi saya jadi bilang memang sulit sekali karena saya bilang tadi stigma negatif tuh masih melekat di masyarakat ya kan. Di terutama juga di pemberi kerja segala macam. Jadi saya agak kesulitan dan ternyata yang ketiga yang saya setelah pulang dari Aussie pun ternyata dari kenalan juga yang memang tahu performa kita. Jadi dia memang sudah mengenal kita secara baik gitu. Nah, singkat cerita saya di sana 5 tahun dengan posisi sempat menjadi Head of Change Business Process dan juga IT Project Manager, posisi saya terakhir. Sebelum akhirnya saya memutuskan untuk mengambil beasiswa PhD yang sekarang saya jalani gitu. Karena saya apply lagi kan untuk coba beasiswa PhD. Nah, otomatis saya resign lagi tuh dari sana. Nanti saya bukan tidak mungkin setelah saya selesai S3 ini juga akan mengalami kesulitan yang serupa tuh. Gitu. Jadi boleh saya kata ya diskriminasi itu ataupun mungkin stereotip negatif terhadap ini mungkin ada ya. Tapi saya nggak boleh seuzon juga istilahnya menganggap dari beberapa kali interview karena mungkin mereka melihat saya kursi roda gitu kan. Ya kan, saya nggak bisa bilang begitu juga kan. Bisa jadi tapi ada pertimbangan lain mungkin ya. Ya. Tapi yang saya rasakan itu, saya secara personal saya rasakan itu karena begitu dia tahu saya kursi roda, agak kelihatan berbeda gitu perlakuan atau pandangannya gitu. Karena ada satu lagi yang saya nggak terima, saya mungkin nggak sebut nama company karena kan kurang etis ya. Ada lagi saya juga sempat sudah diinterview oleh user nih, sudah oke. Cuma lagi itu dia merasa gedungnya itu belum mengakomodasi untuk wheelchair user. Jadi dia mengatakan saya belum bisa diterima karena gedung mereka belum akses. Padahal untuk kebutuhan workplace adjustment atau modification itu untuk kursi roda sebenarnya tidak terlalu perlu banyak modifikasi. Yang penting ada bidang lantai ataupun kalau tidak ya minimal lift. Ataupun kalau tidak lift sebenarnya kan kita bisa bekerja di lantai dasar misalnya untuk seperti ruko atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari employer-nya niat sebenarnya sih bisa diusahakan gitu kan. Nah, jadi saya lihat di sini mungkin memang ada faktor kompetensinya saya yang mungkin tidak sesuai dengan yang mereka mau, tapi saya juga melihatnya ada faktor keengganan atau nanti kalau gue hire user yang wheelchair kayaknya gue harus repot nih. Ya kan, harus melakukan workplace modification atau mungkin nanti dia takutnya lebih rentan untuk sakit atau izin atau apa gitu kan, bisa aja terjadi kan karena pandangan negatif. Padahal menurut penelitian yang ada yang saya baca ya, ada satu literatur bahwa justru ada bahkan bukan satu bahkan beberapa literatur yang saya lihat bahwa mempekerjakan disabilitas justru, tapi mungkin tergantung jenis disabilitasnya, justru mereka lebih loyal dan justru lebih jarang sakit. Jarang absen untuk sakit gitu. Aku cukup tertarik tadi Mas Herman nyebutin tentang workplace adjustment gitu ya, dari beberapa perusahaan yang Mas Herman pernah bekerja. Berarti mereka udah aware gitu ya Mas dengan kebutuhan itu, dan gimana sih selama ini maksudnya perlakuannya terhadap Mas Herman dan
adjustment kayak apa yang mereka lakuin, atau emang sebenarnya dari company-nya itu emang udah akses dan nggak ada hal-hal khusus, akomodasi khusus yang Mas Herman perlukan gitu. Itu gimana Mas? Karena kalau kita dengar ceritanya kan kayaknya setelah diterima kayaknya mulus-mulus aja gitu ya Mas. Bahkan sampai dapat promosi-promosi gitu kan. Kayaknya tidak ada kesulitan yang signifikan gitu. Mungkin untuk teman-teman disabilitas yang nonton juga biar lebih semangat kalau mereka belum ada gambaran nanti mau kerja apa dan lain sebagainya. Bisa diceritain mungkin Mas? Jadi kalau untuk yang Medikaloka itu kebetulan gedung yang digunakan saat itu udah akses dengan kursi roda. Jadi waktu saya di Medikaloka itu tidak ada workplace modification sama sekali. Karena untuk masuk ke toiletnya juga udah bisa masuk kursi roda, ya kan. Kemudian juga sudah ada lift. Saya bisa masuk dari basement, ya kan. Di basement sudah ada lift. Turun mobil dari basement, kemudian saya ada lift ke atas gitu kan, ke lantai mezaninnya, terus bisa lagi lanjut ke lantai 5 untuk office-nya gitu kan. Kemudian kalau di Bank Danamon saya pindah tuh dua gedung ya. Jadi yang gedung pertama itu udah cukup akses, jadi juga mereka sama, nggak ada workplace adjustment. Di gedung kedua ini yang waktu saya pindah itu toiletnya aja yang ada satu step. Nah dia minta izin tuh ke pengelola gedungnya untuk dibuatkan rem. Jadi dia cukup bikin rem sama ada rel besi gitu untuk saya pegangan. Yang saya surprise itu yang di asuransi Wanatata. Karena kebetulan waktu saya udah masuk ya, udah dapat offering, kan itu udah jeda sekian minggu lah ya, untuk sebelum saya masuk kerja. Ternyata sama HR-nya itu sudah dibuatkan modifikasi gitu. Jadi saya kebetulan kantornya di lantai 4. Saya kaget pas sampai sana, bilik toiletnya itu udah dirombak. Jadi ada satu bilik toilet yang cukup luas. Ya, begitu ada pegangannya. Terus pas saya masuk ke ruangan kerja saya gitu ya, meja kerja saya, loh kok malah ketinggian, malah ditinggiin karena dipikirkan untuk kursi roda. Oh. Jadi malah modifikasi tempat kerjanya malah istilahnya menurut persepsi mereka sendiri gitu kan. Terus waktu akses masuk gedungnya dibuatkan rem yang dari besi yang berat. Jadi itu harus 3 satpam yang gotong, ya minimal 2 satpam yang gotong remnya. Rem portable, tapi dibuat dari besi baja gitu, jadi yang memang berat gitu kan. Saya agak bingung. Jadi mungkin kalau ada pemberi kerja yang nanti nonton ini, kalau bisa mungkin konsultasikan dulu aja sehingga memang lebih tepat gitu untuk workplace adjustment-nya. Karena untuk kasus saya harus minta untuk diturunkan lagi ketinggian mejanya ke posisi semula. Terlalu berinisiatif tapi jadi ya, kurang pas ya Mas. Kurang pas. Dan remnya juga akhirnya saya mintakan dibuatkan dari kayu saja yang simple gitu loh. Dan saya disediakan satu parkir khusus di sana. Karena saya kan sudah tidak menggunakan supir ya. Waktu saya selesai master saya sudah menggunakan supir, jadi saya nyetir mobil sendiri. Dan sudah ditempelin tuh logo di difabel di tempat parkirannya, jadi saya bisa ada spot parkir khusus. Oh. Nah saya rasa ya hal seperti ini yang saya dukungan sebenarnya yang dibutuhkan sih. Tapi saya pengen garis bawahi saja bahwa kesadaran untuk men-treat pegawai yang disabelnya juga ternyata cukup baik. Mungkin ini sih Mas kayak insight buat teman-teman juga gitu ya yang masih khawatir waktu mendaftar. Apakah Mas Herman pas daftar itu juga udah langsung mengkomunikasikan kalau saya punya kondisi disabilitas dan saya membutuhkan misalkan ya tadilah lift kalau harus bekerja di lantai atas, rem dan lain-lain, atau kayak kebetulan employer-nya yang udah punya awareness bagus aja dari awal itu Mas? Kalau yang Bank Danamon itu kebetulan mereka pindah gedung, jadi pimpinannya sih yang untuk di divisi saya gitu ya juga sudah bilang apa yang lo butuhin nih gitu untuk
Oke. ke toiletnya segala macam saya sampaikan, jadi memang sudah ditanyakan. Kalau yang Aswata ini memang komunikasi awalnya kurang, cuma inisiatifnya sih saya lihat sangat baik ya. Cuma saya melihat memang salah satu yang mungkin membuat employer itu agak sulit untuk menerima pegawai disabilitas, mungkin mereka memikirkan biaya workplace modification-nya ini. Berbeda dengan Australia ya, mereka punya namanya job access. Jadi kebutuhan asisten teknologi untuk pegawai yang memang bekerja gitu ya, diterima di perusahaan, itu ditanggung oleh pemerintah Australia. Jadi kalau pemberi kerjanya memang menganggap disabilitas sebagai beban karena mereka harus sediakan asisten teknologi ataupun mereka harus menyediakan modifikasi tempat kerja. Nah, ini mungkin salah satu halangan dari pemberi tempat kerja. Jadi saya rasa pemerintah kita juga seharusnya bisa, selain undang-undang yang udah menjaminkan untuk kuota baik swasta itu 1% maupun yang pemerintah 2% gitu kan perusahaannya. Mereka juga harus memikirkan mungkin beban yang menjadi rintangan juga untuk company yang mereka menganggap biaya tambahan ini kan. Kalau biaya tambahan ini juga nanti bisa disupport oleh pemerintah seperti job access yang ada di Australia, mungkin akan berkurang juga faktor pemberatnya gitu loh untuk teman-teman disabilitas bekerja. Tapi balik lagi untuk komunikasi terkait disabilitas kita ya, terus terang di CV saya tidak cantumkan karena saya pengen lihat sebenarnya kalau saya apply CV saya secara kualifikasi dan kompetensi saya cukup gak secara pengalaman saya, experience saya, dan ternyata saya dipanggil kan. Nah pas interview ini biasanya saya jujur mengatakan saya wheelchair user gitu, tapi saya katakan workplace adjustment saya sangat minim, asal ada kebutuhan lift gitu kan, asal rem, ada bidang miring misalnya kalau ada tangga gitu ya, itu sudah mencukupi. Jadi kalau mereka memang menganggap kita worth it gitu kan terkait kualifikasi dan hasil yang nanti kita bisa sumbangkan ke mereka gitu kan istilahnya melalui pekerjaan kita, ya mestinya mereka berani ambil deal itu kan. Tapi saran saya kita sih terus coba aja, bisa juga cara saya dipakai kalau kita mau tes apakah CV kita, keterampilan dan experience kita menarik buat para pembeli kerja, coba aja dulu. Kalau kita dipanggil interview mestinya sudah cukup gitu loh. Cuma kalau pas interview ternyata kita jujur dengan disabilitas kita, ya mau gimana lagi gitu loh. Berarti ya memang itu bukan jodoh kita lah untuk kita bekerja. Ya cuma saya ingin mungkin sebagai di akhir ya saya ingin mengatakan aja berdasarkan pengalaman saya. Kebetulan saya kan kayaknya agak susah untuk dijadikan contoh ya. Karena banyak kan saya udah punya portfolio kerja sebelumnya karena saya disable sejak udah umur 27 tahun dengan posisi yang cukup lumayan, dengan pengalaman kerja yang juga cukup banyak ya. Jadi udah punya portfolio sebelumnya. Tapi saya juga melihat nih ada tipe-tipe yang lain. Saya mungkin tipe pertama, saya melihat ada 3 tipe nih. Tipe kedua yaitu mereka yang terus meningkatkan, mereka punya pendidikan, mereka punya kompetensi. Ini saya lihat juga teman-teman saya ini juga cukup berhasil akhirnya bisa memperoleh pekerjaan gitu. Saya ada kenal satu teman yang dia kecelakaan usia 17 tahun gitu, masih remaja SMA. Cuma kemudian dia tetap kuliah S1. Dia sempat usaha sendiri tapi mungkin belum nggak terlalu berhasil. Dia dapat beasiswa S2 gitu kan. Dia ada cukup punya banyak network gitu kan. Dan sesuai kompetensinya juga dia akhirnya bisa masuk tuh di salah satu kementerian gitu kan untuk bekerja. Saya juga ada kenal satu dosen di Gajah Mada yang dia juga tetap terus meningkatkan skillnya sampai juga S3, dan dia juga menjadi dosen tetap UGM gitu. Jadi saya melihat ada tipe kedua yang kita jangan pernah berhenti belajar, kita terus apply aja ke pekerjaan, terus perkuat juga network, yang penting juga yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kompetensi dan ilmu aja nih nggak cukup nih, harus ada network juga gitu. Ya kadang-kadang kita nggak boleh menafikan ya, ternyata yang istilah orang dalam itu juga berlaku juga gitu. Karena mungkin mereka yang lebih mengenal kita ya. Tapi bukan istilahnya kita jadi masuk karena kita kompetensinya nol ya, memang benar-benar murni ya, tapi enggak. Tapi kita bisa masuk karena mereka sudah mengenal
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang memang vokal nih. Karena saya lihat pemerintah kita kan dengan undang-undang disabilitas ya. Istilahnya bisa juga mentargetkan yang pemerintahan nih. Karena pemerintahan itu kan sebenarnya ada kuota 2% ya. Nah, teman saya ini kecelakaan juga, kemudian dia nggak harus kembali ke kampungnya ya kan. Tapi kemudian dia tetap aktif gitu ya, untuk bersosialisasi, menyurati menuntut hak dia segala macam. Akhirnya dia juga bisa mendapatkan pekerjaan di Kemenhub gitu kan. Meskipun dia mungkin nggak terus sekolah nggak apa, tapi karena dia gigih untuk memperjuangkan haknya dan dia cukup vokal juga dalam melakukan advokasi, sehingga dia acknowledge juga ini. Jadi jangan patah semangat juga kalau misalnya pendidikan kita kurang, juga nanti cukup untuk coba untuk tetap aktif untuk memperjuangkan hak kita gitu loh. Nah, di luar yang bekerja sebagai employee ini ada juga yang memang entrepreneur. Jangan lupa juga kalau kita udah susah cari kerja, istilahnya kita belum dapat perusahaan yang cocok gitu ya. Jangan pernah memandang bahwa kita yang gak layak buat mereka ya. Kalau memang kita punya kompetensi, experience, dan kemampuan skill yang cukup, jangan pernah kita menjadi rendah diri gitu ya. Karena menganggap saya udah dapat penolakan terus-menerus gitu kan. Oh berarti saya memang gak cocok nih kerja di perusahaan. Enggak. Yang ada sebenarnya mereka yang tidak beruntung mempekerjakan kita. Ya, jadi mereka yang tidak beruntung menemukan kita untuk bekerja di mereka gitu. Itu sih yang paling penting, jangan pernah. Dan jangan lupa juga ada satu jalan lain, yaitu kita menjadi entrepreneur. Bukan tidak mungkin kita malah menciptakan lapangan pekerjaan untuk yang lain. Karena saya juga ada teman juga yang kursi roda, dia punya usaha laundry. Ada yang punya usaha buka toko kue. Ada juga yang jualan online-nya juga cukup sukses. Ada juga yang dia keterampilan merajut gitu ya, bikin bahan-bahan dari rajutan gitu kan. Ada juga yang menjadi content creator dan mereka juga mendapatkan gaji tuh dari lumayan dari AdSense segala macam. Jadi istilahnya ya apapun sebenarnya bisa kita kerjakan lah, apalagi di era digital ini ya. Informasi sudah cukup banyak, yang penting sih kegigihan aja. Jangan patah semangat gitu. Siap, makasih banyak Mas Herman buat pesan-pesan sama-sama. dan ujangannya untuk teman-teman yang menonton. Ini semoga menjadi suntikan semangat yang cukup besar juga buat teman-teman yang lagi berjuang mencari pekerjaan. Amin. Atau mungkin yang masih kuliah dan udah mulai mikir nanti selesai kuliah mau ngapain. Makasih sudah meluangkan waktunya buat sharing Mas Herman. Semoga penelitiannya segera tuntas dan studinya sukses. Nanti setelah lulus juga semoga karirnya semakin menanjak dan bisa lebih menginspirasi teman-teman yang lain. Oke deh. Mungkin itu untuk aja. Mbak Novi juga ya. Semoga sukses juga. Semoga nanti juga mendapatkan pekerjaan yang cocok juga. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Mas Herman. Semoga sehat-sehat. Salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Dadah. Mari.